Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fi'il mudhari'. Jadi sebagaimana yang telah kita diskusikan kemarin, jadi fi'il mudhari itu adalah fi'il yang menunjukkan kata sedang atau akan. Nah, baik, jadi fi'il mudhari itu dia hukumnya itu mu'rab. Nah, jadi maksudnya mu'rab itu dia bisa berubah. Nah, jadi pertama dia berhukum rofa. Nah, jadi dia berhukum rofa apabila tidak dimasuki amil nasab dan amil jazam. Nah, jadi bahasanya itu dia diropakan dengan tajarrud. Contohnya seperti misalkan yansuru. Yansuru. Nah, jadi yansuru ini dia berhukum ropa. Nah, kenapa dia ropa? Nah, jadi karena dia itu tajarrud. Nah, artinya tajarrud itu sunyi. Nah, maksudnya sunyi dari apa? Sunyi dari amil nasab dan amil jazam. Yaktulu. Nah, jadi yaktulu ini berhukum ropa. Kenapa dia ropa? Karena tidak dimasuki amil nasab dan amil jazam. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, fi'il mudhari itu berhukum nasab apabila dimasuki amil nasab. Nah, jadi fungsi amil nasab ini adalah untuk menasabkan fi'il mudhari. Nah, adapun banyak amil nasab itu banyaknya ada 10. Nanti kita bahas satu persatu. Misalkan lapas yansuru. Nah, jadi yansuru ini awalnya berbaris ropa, tapi setelah dimasuki amil nasab, misalkan an. Nah, jadi an ini adalah amil nasab, fungsinya itu untuk menasabkan fi'il mudhari'. Nah, yansuru menjadi ayyan suro. Nah, kenapa berbaris atas? Karena dimasuki oleh amil nasab. Yaktulu masuk an menjadi yaktula. Yaktula. Kenapa yaktula ini berbaris atas? Karena dimasuki oleh amil nasab. Bagaimana kalau yang tasniyah, misalkan yaktulu yaktulani. Nah, yaktulani masukan menjadi yaktula. Nah, jadi tanda nasabnya itu dengan membuang nun yaktula. Nah, di sini tanda nasabnya dengan membuang nun. Nah, lalu hukum yang ketiga, fi'il mudhari itu jazam. Nah, dia berhukum jazam apabila dimasuki oleh amil jazam. Nah, jadi adapun amil jazam itu banyaknya 18. Nah, misalkan yansuru. Nah, awalnya berbaris ropa karena belum dimasuki amil. Setelah dimasuki amil jazam, yang mana fungsi amil jazam ini untuk menjazamkan fi'il mudhari'. Contohnya lam, misal menjadi lam yansur. Nah, kenapa dibaca yansur? Kenapa berbaris mati? Karena dia dimasuki oleh amil jazam. Misalkan yaktulu. Nah, menjadi lam yaktul. Nah, bagaimana kalau tasnya misalkan yaktulani? Nah, menjadi lam yaktula. Nah, jadi tanda jazamnya itu dengan membuang nun. Misalkan yaktuluna yang jamak. Nah, masuk lam menjadi lam yaktulu. Nah, jadi nunnya dibuang. Nah, jadi lam yaktulu. Bagaimana kalau dia mu'tal, misalkan Roma yarmi. Nah, yarmi masuk lam amil jazam menjadi lam yarmi. Nah, jadi huruf ilatnya dibuang. Jadi dia itu hazfu harfu illah. Nah, jadi itulah 3 hukum fi'il mudhari'. Nah, pertama dia berhukum rofa apabila tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazam, atau tajarrud sunyi dari amil nasab dan amil jazam. Yang kedua dia berhukum nasab apabila dimasuki oleh amil nasab.
Dan yang ketiga berhukum jazam apabila dimasuki oleh amil jazam. Nah, jadi amil nasab itu banyaknya 10, amil nasab 18. Nah, jadi kita akan lanjut bahas tentang amil nasab yang banyaknya ada 10. Nah, jadi kita lanjut yang pertama yaitu amil nasab. Jadi amil nasab itu banyaknya ada 10. Nah, yang pertama an, lan, izan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta, al jawabu bil fa'i, wau, au. Nah, jadi yang tiga ini untuk dia nanti untuk menjawab. Nah, jadi yang 10 ini dia dibagi menjadi dua. Pertama an, lan, izan, kai. Nah, jadi ini dia menasabkan dengan sendirinya. Kalau yang ini yang 6 ini dia menasabkan dengan an mudmarah, an yang tersembunyi. Jadi ini harus dihafali amil nasab. Pertama an, lan, izan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta, al jawabu bil fa'i, wal wawu, wa au. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke contoh dari huruf-huruf ini. Nah, baik, pertama kita ke contoh dari an. Nah, jadi an ini dia amil nasab. Nah, contohnya yu'jibuni an tadriba zaidan. Nah, jadi yang jadi contoh di sini adalah tadriba. Nah, jadi kenapa tadriba berbaris atas? Karena dimasuki oleh amil nasab yaitu an. Yu'jibuni. Nah, jadi aku heran an tadriba zaidan. Kau memukul Zaid. Nah, jadi yang jadi contoh di sini tadriba. Kenapa berbaris atas? Karena dimasuki oleh amil nasab. Nah, yang kedua lan, layyakuma zaidun. Nah, lan ini artinya tidak, layyakuma zaidun. Zaid tidak berdiri. Nah, sini berbaris atas. Yang kedua izan ukrimaka. Nah, jadi izan itu artinya kalau begitu. Izan ukrimaka, kalau begitu aku akan memuliakanmu. Nah, di sini berbaris atas karena dimasuki oleh amil nasab. Yang kedua kai, jitu kai akroa. Nah, yang jadi contoh di sini lapas akroa. Jadi kai ini dia bitakdiri lam. Nah, yang berarti untuk. Nah, jitu aku telah datang kai akroa untuk membaca. Nah, lalu yang kemudian setelahnya itu lamukai, lamul juhud, hatta, al jawabu bil fa'i, wal wawu, wa au. Jadi pertama kita lamukai. Terus contoh selanjutnya seperti contoh lamukai. Nah, jadi contohnya itu jitu li akroa. Nah, jadi di sini fi'il fa'il. Nah, yang dicontohnya ini pada lapas li akroa. Nah, jadi li akroa kenapa berbaris atas? Karena dimasuki oleh lamukai. Nah, jadi li ini bermakna kaya yang berarti supaya. Jitu aku telah datang, li akroa supaya aku membaca. Nah, jadi yang lamukai, lamul juhud, hatta, al jawabu fa'i, wal wawu, wa au itu dia menasabkan dengan an mudmarah. Jadi seolah-olah ada an tapi tersembunyi. Contohnya ai jitu li'an akroa. Jadi seolah-olah ada an, tapi dia mudmarah tersembunyi. Nah, jitu li akroa. Nah, jadi akroa berbaris atas karena dimasuki oleh amil nasab. Lalu yang kedua lamul juhud. Nah, jadi lamul juhud ini lam pengingkaran, yang berarti tidak. Nah, jadi lamul juhud itu ciri-ciri lamul juhud dia diawali oleh makana dan lam yakun. Jika ada makana terus setelahnya ada lam fil mudhari berarti itu namanya lamul juhud. Nah, yang kedua diawali oleh lam yakun seperti contohnya di dalam Al-Qur'an makanallahu liyu'azzibahum. Nah, jadi yu'azziba di sini fil mudhari sedang berbaris atas. Kenapa berbaris atas? Karena dimasuki oleh lamul juhud. Makanallahu liyu'azzibahum. Allah tidak akan yu'azzibahum
menyiksa atau mengazab mereka. Contohnya yang kedua, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Nah, lam yakunillah, Allah tidak akan mengampuni mereka. Lam yakunillah, Allah tidak akan liyaghfira lahum, tidak akan mengampuni mereka. Nah, jadi yang jadi contoh di sini yaghfira. Kenapa berbaris atas? Karena dimasuki oleh amil nasab yaitu lamul juhud. Nah, jadi ingat ciri-ciri lamul juhud itu pertama diawali oleh makana, yang kedua diawali oleh lam yakun. Nah, jadi lam ini amil jazam, yakun fiil mudhari. Nah, lamun kenapa di berbaris bawah? Karena dia liltiqa is-sakinain, bertemunya ada huruf yang mati. Jadi dibaca lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lalu yang ketujuh yaitu hatta. Nah, jadi hatta ini dia berarti hingga. Nah, hatta yarji'a ilaina Musa. Yang jadi contoh di sini adalah pada lapas yarji'a. Jadi hatta berbaris, hatta amil nasab, fungsinya menasabkan fiil mudhari. Yarji'a fiil mudhari sedang berbaris atas. Kenapa berbaris atas? Karena dimasuki oleh amil nasab yaitu hatta. Hatta yarji'a ilaina Musa. Hingga Musa kembali kepada kita. Nah, jadi failnya di sini Musa. Yarji'a berbaris atas karena dimasuki oleh amil nasab. Lalu yang selanjutnya itu jawab pa, wau, dan au. Nah, jadi ini dia untuk menjawab. Nah, jadi huruf pa, wau, au itu ada kita jumpai di huruf atop. Nah, namun kalau pa, wau, au amil nasab, ciri-cirinya itu dia untuk menjawab. Nah, jadi dia biasanya terletak setelah amar, setelah nahi. Nah, sekarang kita bahas dia, namun kita hapus ini dulu. Nah, ini yang terakhir yaitu pada jawab fa dan jawab wau dan au. Nah, jadi jawab ini, jadi huruf pa, wau, dan au ini ada kita jumpai dia di huruf atop. Nah, namun apa bedanya pa, wau, dan au? Amil nasab dan huruf atop. Nah, jadi kalau huruf pa, wau, dan au amil nasab yaitu dia jatuh setelah, biasanya itu setelah amar, nahyi. Nah, jadi dijelaskan di dalam mutasar jedan. Jadi huruf pa dan wau itu, jawab pa, wau ini dia jatuh setelah 9 disebutkan. Pertama dia jatuh setelah nahyi, pertama dia jatuh setelah amar, yang kedua nahyi, tiga doa, yang keempat setelah istifham, dan yang kelima setelah arad. Nah, jadi arad itu tawaran, penawaran. Yang selanjutnya tahdid. Terus yang ketujuh jatuh setelah huruf tamani. Yang ke-8 jatuh setelah laita. Yang ketujuh laita. Yang 8 setelah taroji. Yang ketujuh setelah napi. Nah, jadi namun di sini kita pakai contoh amar dan nahi saja. Nanti sisanya yang 7 itu bisa dicari di kitab Mukhtasar Jeddah. Karena kalau kita bahas di sini nanti videonya terlalu panjang. Jadi contoh pertama akbil. Nah, jadi akbil ini adalah fiil amar. Akbil pa'uh sina ilaika. Nah, jadi yang jadi contoh di sini pada lapas pa'uh sina. Nah, jadi ini dia jawab dari amar. Akbil pa'uh sina. Ini paknya ini adalah pak jawab. Sina fiil mudhari. Kenapa berbaris atas? Karena dimasuki oleh pak jawab. Nah, akbil pa'uh sina ilaika. Nah, datanglah tentu pa'uh sina, tentu aku akan berbuat baik kepadamu. Atau au wa'uh sina ilaika. Nah, jadi kalau kita kehendaki wa'uh sina, wawunya ini wawu ma'iyah. Nah, contoh la nahi, la tadrib zaidan. Nah, biasanya jawab pa atau wawu itu dia jatuh setelah larangan. Jadi 9 banyaknya. La tadrib zaidan. Nah, jadi la ini la nahi. La tadrib zaidan.
jangan engkau pukul Zaidan. Payak doba, maka tentu dia akan marah au wayak doba. Nah, jadi yang jadi contoh di sini pada lapas payak doba bisa kita pakai wayak doba. Payak doba. Nah, jadi pak ini pak jawab dari ini dari lanahi. Nah, yak doba fiil mudore. Kenapa berbahasa atas? Karena dimasuki oleh amil nasab yaitu pak. Nah, lalu yang terakhir bisa juga kita pakai wayak doba. Ininya wawunya wawu ma'iyah atau wawu amil nasab dah, dia jawab dari nahi yak doba fiil mudore, tandanya ya mudoroah. Kenapa berbaris atas? Karena dimasuki oleh amil nasab yaitu wawu. Lalu yang terakhir itu au. Nah, la aktulan al kafiro au yuslima, yang jadi contoh di sini pada lapas au. Jadi au ini amil nasab, yuslima fiil mudore. Nah, dia berbaris atas karena dimasuki oleh amil nasab. Nah, jadi itulah tentang pembahasan amil nasab. Nah, jadi hukum fiil mudore itu 3. Pertama, ropa, nasab, jazam. Dia dihukumi ropa apabila tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazam. Yang kedua, dia berhukum nasab apabila dimasuki oleh amil nasab. Yang ketiga, dia jazam apabila dimasuki oleh amil jazam. Namun amil jazam nanti kita bahas pada video selanjutnya supaya videonya itu enggak kepanjangan. Nanti kita buat video baru untuk tentang amil jazam. Baik, sekian hanya ini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.